sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مشايخنا ولنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi almu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihid dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Bapak Haji Mukhtar Syarif, segenap pengurus dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali, dipertemukan untuk melanjutkan pengajian kita. Seingat saya kita ketemu tahun lalu ya, 1445. Nah sekarang baru ketemu lagi 1446. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Nurul Dolam ini. Pembahasan terakhir kita tentang iman kepada Nabi Muhammad, bahwasannya Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmah, sebagai sayangnya Allah kepada seluruh alam semesta. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddilah. Pembahasan tentang rahmah, pembahasan tentang sayangnya Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh alam. Ini ada dalam penjelasan Syekh Nawawi Banten atas kitab Aqidatul Awam ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi bid darain amin. Wa qala aidan war rajihu annahu mursalun ilal malaikati irsala tasyrifin. Dan berkata juga Imam Bajuri bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat sebagai utusan untuk memuliakan, irsala tasyrif. Wa in rajjaha ba'duhum huna khilafahu, meskipun sebagian ulama ini mengunggulkan
pendapat yang bertentangan. Maksudnya bukan untuk memuliakan, tapi juga untuk taklif, untuk memberikan satu syariat. Wa amma irsaluhu ila sairil hayawanati, adapun diutusnya Nabi Muhammad kepada seluruh hewan, fa irsalu tasyrifin qat'an, maka itu adalah diutus untuk memuliakan, qat'an secara pasti, ai bila khilafin, maksudnya tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat. Risalah itu adalah kerasulan. Orangnya namanya Rasul. Rasul kita tahu, Rasul itu adalah manusia laki-laki, wajib laki-laki. Rasul itu adalah laki-laki merdeka, wajib merdeka. Laki-laki merdeka yang diberikan wahyu oleh Allah dan punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya, namanya Rasul. Kalau Nabi, laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Diam-diam aja boleh kalau Nabi. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Oleh karenanya kalau ada Rasul tidak menyampaikan, maka mustahil, sifat mustahilnya namanya khianat atau kitman. Kitman itu menyembunyikan, nggak mungkin. Khianat itu artinya tidak dipercaya atau tidak bisa dipercaya untuk mengemban wahyu. Nggak mungkin seorang Rasul seperti itu. Rasul pasti menyampaikan atau tabligh, dan Rasul itu pasti amanah atau dipegang kepercayaannya untuk menyampaikan kepada umatnya. Orangnya namanya Rasul, misinya namanya risalah. Misi itu tugasnya namanya risalah. Risalah kadang-kadang disebut dengan irsal. Risalah atau misi seorang Rasul ini macam-macam. Pembahasan kita di sini misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini macam-macam. Karena dari kata rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad mengemban misi rahmatan lil alamin sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Ini berarti misinya bukan untuk manusia saja. Imbasnya hadirin, para ulama kemudian mengeluarkan pendapatnya dari ayat ini, dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, firman Allah, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali karena untuk menyebarkan sayang kepada seluruh alam. Namanya seluruh, ini berarti mencakup semuanya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebagai Rasul, risalahnya dibagi beberapa bagian, beberapa macam. Ada yang disebut dengan risalah taklif, kadang disebut irsalah taklif. Misinya adalah misi untuk mengemban syariat, misinya adalah misi untuk melaksanakan syariat. Diutusnya Nabi Muhammad dengan risalah ini, dengan misi mengembankan atau membebankan syariat, ini jelas diutusnya Nabi Muhammad kepada kita, pada manusia. Dan juga Nabi Muhammad diutus kepada jin. Andai di sini ada jin yang ikut ngaji, ada nggak di sini? Tapi saya yakin setiap pojok ada jinnya. Setiap pojok ada jinnya. Jim. Setiap Jimmy. Kalau Bang Jimmy lain lagi. Kalau Bang Jimmy ini Jim temennya Kho, Jim Kho maksudnya. Setiap pojok pasti ada Jim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus, risalahnya risalah taklif, misinya misi taklif, yaitu misi untuk membebankan syariat. Kita yang manusia ya kena beban untuk iman, untuk melaksanakan rukun-rukun Islam. Begitu juga jin yang ngalamin Nabi Muhammad, yang hidup saat Nabi Muhammad menerima wahyu, ini juga kena beban syariat, yaitu kena kewajiban untuk iman kepada Nabi Muhammad dan juga melaksanakan syariat, ya rukun Islam dan lain sebagainya itu. Ini yang disebut dengan risalah taklif atau misi untuk pembebanan syariat. Kepada jin dan manusia, Nabi Muhammad diutus dengan risalah taklif, dengan misi
melaksanakan atau menerapkan syariat. Bagaimana dengan selain bangsa jin dan manusia? Pada malaikat misalnya, kepada para malaikat ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad diutus juga bukan cuma untuk manusia, namanya lil alamin, seluruh alam. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk malaikat. Cuma risalahnya bukan risalah untuk menerapkan syariat. Malaikat tidak perlu diterapkan syariat, disuruh sholat nggak perlu, disuruh juga jauhi zina nggak perlu, orang nggak ada hawa nafsunya. Malaikat nggak perlu juga disuruh bakti orang tua, malaikat nggak punya orang tua. Namanya ini risalah tasyrif, namanya risalah tasyrif, yaitu misi kerasulan hanya untuk memuliakan malaikat itu. Kenapa diutus kepada malaikat? Supaya malaikat ikut jadi mulia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau Nabi Muhammad nggak ajarkan kepada kita iman kepada malaikat, maka nggak ada yang memuliakan malaikat. Kalau Nabi Muhammad nggak mengajarkan kepada kita, ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ada mungkar nakir, ada malaikat yang punya tugas, maka malaikat tidak akan seperti yang kita muliakan. Kita bisa memuliakan malaikat karena memang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi risalah yang kedua, kalau yang pertama tadi namanya risalah taklif, risalah yang kedua namanya risalah tasyrif, yaitu misi untuk memuliakan malaikat. Supaya malaikat ini dimuliakan, dikenal oleh kita manusia mana tugas-tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya manggul aras, namanya hamalatul arsy. Ada malaikat yang tugasnya menjaga semua kehidupan kita, mulai dari kita di janin ibu kita, namanya malaikat hafadhah, jumlahnya 400. Mulai nutfah atau sperma dan ovum ini menyatu dalam rahim, ini kemudian ada malaikat yang bertugas menjaga itu keberlangsungannya. Jadi dari nutfah kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi daging dibungkus lagi, ada tulangnya, tulang dibungkus sama daging, kemudian 4 bulan ditiupkan roh, ini semua dijaga. Terus lahir ke dunia sampai meninggal nanti, itu ada 400 malaikat yang jaga tiap orang. Kalau kita lihat pingsan kali, rame amat ini yang jagain kita, 400 saudara sampai meninggal, namanya malaikat hafadhah. Mengenal tugas-tugas malaikat seperti ini, mengimani tugas-tugas malaikat seperti ini adalah misi Nabi Muhammad SAW, supaya kita kenal malaikat. Dengan demikian malaikat jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang tugas-tugas malaikat. Ini yang disebut dengan risalah tasyrif, yaitu kerasulan dengan misi memuliakan malaikat, bukan misi untuk menerapkan syariat, karena malaikat tidak perlu diterapkan syariat itu. Ini satu pendapat ulama. Kemudian ada juga katanya rahmatan lil alamin, rahmah sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Kalau malaikat tadi udah kita bahas, manusia dan jin udah kita bahas. Terus bagaimana Nabi Muhammad hubungannya sebagai rasul, hubungan Nabi Muhammad dengan hewan? Kerasulan Nabi Muhammad dengan hewan bagaimana? Dikatakan di sini kerasulan Nabi Muhammad terhadap hewan, terhadap benda-benda mati termasuk juga, ini adalah juga risalah tasyrif atau irsalah tasyrif, yaitu kerasulan dengan misi untuk memuliakan binatang, memuliakan benda-benda mati. Karena Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana kita memuliakan binatang sembelihan misalnya. Kalau motong pakai pisau yang tajam. Kemudian kalau bisa, sebisa mungkin, kalau bisa itu 1 kali tarikan. Jangan sampai berkali-kali. Maksudnya jangan sampai putus itu, goloknya jangan sampai pisah. Kemudian bagaimana memuliakan hewan yang lain. Kucing, ya kalau miara biar benar. Jangan didiemin di kandang, tahu-tahu mati. Karena ada perempuan yang meninggal, ada perempuan yang masuk neraka cuma gara-gara
kucingnya dikurung, nggak dikasih makan. Diajarin sama Nabi Muhammad tuh. Kucing padahal bukan binatang yang halal dimakan dagingnya, tapi Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana berlaku, bersikap kepada hewan. Dengan demikian hewan dimuliakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga alam yang lain, alam semesta, benda-benda mati. Gimana Nabi Muhammad mengajarkan kita jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Di Al-Quran disebutkan itu. Disebutkan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang yang biasanya rusak ya manusia emang. Ya segala pasir kali diambilin, dikerukin, nggak pakai pikir-pikir, pokoknya yang penting untung. Kemudian hutan dibabat, nggak pakai pikir-pikir, nggak pakai dipikirkan kapan nanamnya lagi. Ini nggak boleh, dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad diutus sebagai kasih sayang untuk benda mati, untuk hutan, untuk binatang, dan untuk alam semesta. Karena hadirnya Nabi Muhammad adalah juga untuk ngurusin alam semesta atau untuk merawat alam semesta tempat kita hidup ini. Jadi orang Islam ya harus benar-benar merawat dan menjaga lingkungan. Demikian Pak RT. Buat warga ini maksudnya, warga biar benar jaga lingkungan. Qauluhu lil alamina, perkataan Syekh Nazim, pengarang nazam Syekh Ahmad Marzuki, lil alamina. Al alamina, lafaz alamina itu ismu jam'in li alam bi fathil lam wa huwa ismun lima siwallah wa sifatihi minal maujudat. Maksudnya alamin, kita sering dengar kata alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga ada rahmatan lil alamin. Apa itu alamin? Alamin itu jamak dari alam. Alam itu semua selain Allah dan sifatnya. Pokoknya selain Allah alam. Kita yang lagi ngaji ini alam. Karpet alam juga. Pohonan alam, semuanya itu namanya alam. Jadi Nabi Muhammad adalah kasih sayang atau rahmat untuk seluruh alam. Ya kita, benda-benda mati juga, bahkan hewan-hewan ini juga dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengajarkan untuk merawat dan memelihara itu. Karena seluruhnya itu tercakup dalam alam, fayashmilul malaikata, maka kata alam mencakup malaikat, wal insa wal jinna wal jamadati, dan mencakup juga manusia, jin serta benda mati. Jamadat itu benda mati. Lakinna irsalahu ilal malaikati irsalu tashrifin. Tetapi diutusnya Nabi Muhammad kepada malaikat adalah misi untuk memuliakan lahum kepada malaikat, li'addihim min ummatihi, karena menghitung malaikat termasuk umatnya. La taklifa bi syariatihi, bukan untuk membebankan atau untuk menerapkan bi syariatihi, dengan syariatnya Nabi Muhammad. Wa ilal jamadati, dan terutusnya Nabi Muhammad kepada benda-benda mati, irsalu ta'minin laha, adalah misi untuk mengamankan, misi untuk menyelamatkan benda-benda mati, minal khosafi, dari tanah longsor. Khosaf itu tanah ambles, biha dengannya, wa nahwihi, dan semisalnya. Nah ini pendapat lain. Nabi Muhammad diutus untuk jin dan juga kita manusia ini sebagai irsala taklif, untuk menerapkan syariat pada kita, supaya kita sholat, supaya kita puasa. Untuk apa? Untuk mewujudkan kehambaan kita kepada Allah, bahwa kita hamba dan Allah itu Tuhan. Sebagai syukur kita kepada Allah, dan Allah itu yang memberikan kita nikmat. Ini namanya irsalat taklif. Kepada malaikat, Nabi Muhammad diutus kepada malaikat irsalat tashrif, yaitu untuk memuliakan malaikat. Kenapa untuk memuliakan malaikat? Karena malaikat, ini pendapat ulama lain, karena dengan datangnya Nabi Muhammad, maka malaikat jadi umatnya Nabi Muhammad SAW juga. Berebut saudara, berebut jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa aja, Nabi Musa, andai Nabi Musa masih hidup, itu pasti dia jadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, kalau Nabi Musa masih hidup, ma wasa'ahu illa tibai, nggak akan puas, nggak akan cocok, nggak akan
apapun nggak akan mau Nabi Musa kecuali ikut sama aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Musa, nabi yang menerima kitab pertama kali, dan nabi yang oleh orang Yahudi itu sangat diagung-agungkan. Andai Nabi Musa masih hidup, pasti kepengennya cuma satu, yaitu jadi pengikutku. Malaikat juga begitu. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka malaikat jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kepada benda mati? Ini pendapat lagi. Kepada benda mati, Nabi Muhammad diutus dengan irsalah, di sini dengan irsalah takmin, yaitu misi untuk menyelamatkan benda-benda mati itu. Maksudnya merawat, yang tadi sudah sempat kita singgung, supaya kita tahu benda mati itu butuh dipelihara. Air jangan sembarangan sama air, karena kita butuh sama air, maka air juga harus kita pelihara, harus kita rawat, namanya takmin. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana menjaga atau merawat alam semesta, termasuk air, tanah, dan lain sebagainya. Ini namanya risalah takmin, yaitu untuk merawat, untuk menyelamatkan benda-benda mati yang bentuknya lingkungan dan lain sebagainya. Qala Muhammad bin Ahmad Alish qauluhu wa fuddila. Nabiyuna Muhammadun, kan begitu ya baitnya. Nabiyuna Muhammadun qad ursila bil alamina rahmatan wa fuddila. Rahmahnya udah kita bahas, bahwa Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Fuddila, Nabi Muhammad itu diutamakan. Nabi Muhammad itu afdolul khalqi, afdolul anbiya, afdolul mursalin. Nabi Muhammad paling utamanya manusia, paling utamanya nabi, paling utamanya utusan, bahkan paling utamanya makhluk, ya Nabi Muhammad. Ini termasuk bagian akidah kita yang dibahas di Aqidatul Awal. Kita seorang muslim dewasa atau mukallaf, kita wajib iman bahwa Nabi Muhammad selain rahmatan lil alamin, diutus sebagai utusan untuk seluruh alam semesta. Kita wajib iman bahwa Nabi Muhammad itu paling mulia dibanding semuanya. Wajib kita imani. Maksudnya bagaimana? Wa yajibu ala kulli mukallafin ayyat aqidah annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalin wa sayyiduhum, dan juga pemimpinnya. Kita seorang mukallaf harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi paling utama dan utusan paling utama, dan juga pemimpinnya para nabi dan rasul. Apa syahidnya? Apa buktinya? Buktinya firman Allah Ta'ala berikut, bisyahadati qaulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini buktinya di Al-Quran disebutkan, tidaklah aku utus engkau kecuali rahmah lil alamin. Rahmah itu artinya nyayangin, saudara. Orangnya namanya Rahim, sifat orangnya namanya Rahim, kemudian sifatnya namanya sifat Rahmah. Rahmah ini artinya sayang. Yang sayang sama anaknya siapa kira-kira? Yang sayang sama anaknya siapa, saudara? Orang tua, bapak, atau orang tua. Orang tua sama anak muliaan siapa? Muliaan siapa? Mulia orang tua. Pasti yang menyayangi itu lebih mulia. Orang miara kucing, yang sayang sama kucingnya itu orangnya apa kucingnya? Orangnya. Berarti orangnya yang miara sama kucingnya muliaan mana? Muliaan orangnya. Berarti Nabi Muhammad yang sayang kepada alam semesta, berarti Nabi Muhammad lebih mulia dibanding alam semesta itu. Rahmah itu maksudnya yang memberikan sayang. Kalau yang memberikan sayang, ibaratnya tadi seorang bapak pasti lebih mulia dibanding anaknya. Itu syahid atau bukti di ayatnya. Buktinya juga ada dalam banyak hadis. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Kata Rasulullah, aku adalah pemimpin seluruh alam semesta di hari kiamat, wala fakhra, dan tidak bangga. Ana sahibul liwa'il hamdi, aku adalah pemegang panji hamd.
Aku adalah pemegang panji pujian, pemegang bendera pujian. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala fakhra, dan tidak bangga. Adamu faman dunahu, Adam dan orang setelahnya, tahta liwa'i, ada di bawah panjiku, ada di bawah benderaku. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala fakhra, dan tidak bangga. Maksudnya a'zim min hadza, maksudnya a'zim min hadza, besarkanlah ini. Awil makna, atau makna lainnya, la aqulu dzalika fakhran, aku tidak mengucapkan itu dengan kebanggaan. Bal tahaddusan bin ni'mah, tetapi aku mengucapkannya tahaddusan bin ni'mah, karena menceritakan nikmat Allah. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibanding siapapun makhluk Allah. Apa buktinya? Hadis Nabi. Nabi sendiri saudara yang mengatakan. Nabi mengatakan, aku adalah sayyidul alamin. Aku adalah pemimpin seluruh alam semesta. Ya manusia, ya jin, malaikat, yang mimpin siapa? Aku, kata Nabi Muhammad. Dan gak bangga. Aku adalah pemimpin seluruh nabi, dan gak bangga, kata Nabi Muhammad. Adam dan orang-orang setelahnya itu ada di bawah panji benderaku nanti di hari kiamat, dan tidak bangga, dan tidak bangga. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad, beliau sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah lebih utama dibanding siapapun makhluk Allah, kalah semuanya. Meskipun itu malaikat penyangga arsy, meskipun itu malaikat muqarrabin, malaikat karubiyin, meskipun malaikat yang 10, malaikat Jibril dan yang 4 kepala-kepalanya, tetap kalah mulia dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini menjelaskan tidak ada yang di atasku, semuanya di bawah panjiku, di bawah bendera kemuliaanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti melalui Al-Quran tadi, kemudian melalui hadis ini, hadis yang tadi dibacakan. Ini jelas menunjukkan bahwa kita wajib meyakini, kita wajib iman bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia dibanding malaikat sekalipun malaikat yang paling dekat, yaitu yang menjaga arsy, bahkan dibanding dengan arsy, dibanding dengan singgasana Allah, Nabi Muhammad lebih mulia. Boleh dikatakan setelah Allah, Nabi Muhammad, baru setelah itu yang lainnya. Ini wajib kita imani sebagai bagian akidah kita. Jamaah rahimakumullah, hadis tentang ini banyak yang menyatakan bahwa ana sayyidul alamin, ana sayyidul anbiya wal mursalin, afdhalul anbiya wal mursalin, aku paling mulia di antara utusan, aku paling mulia di antara seluruh semesta. Ini hadis seperti ini banyak, dan Rasulullah selalu mengucapkan la fakhra. La fakhra ini artinya, dan aku bukannya sombong begini. Ini bukan ngomong-ngomong sombong nih aku ngomong begini, tapi ini ngomong tahadduts bin nikmah. Tahadduts bin nikmah itu nyeritain nikmat yang sudah didapat. Tahadduts bin nikmah itu bagian dari syukur, mewujudkan rasa syukur kita. Saya ngomong sama anak saya misalnya, alhamdulillah neng, baba mah anak walaupun banyak, misalnya saya ngomong sama anak saya, walaupun banyak, alhamdulillah yang namanya sekolah semuanya gratis. Kira-kira bapak ngomong sama anaknya gitu sombong apa enggak tuh? Ada bapak ngomong gitu sama anaknya sombong apa enggak tuh? Enggak sombong. Alhamdulillah bapak mah gini-gini, biar jelek-jelek, SD kagak lulus juga, tapi anak-anaknya sarjana semua. Berarti muliaan anak apa mulia bapak tuh? Bapak meskipun lulus SD bisa ngelahirin anak sarjana. Nah yang sarjana belum tentu nanti anaknya sarjana. Tetap lebih mulia bapaknya. Nah dia ngomong gini seorang bapak kepada anak-anaknya, nggak bangga pasti. Bukan sombong maksudnya, bukan atas dasar kesombongan, tapi atas dasar apa? Tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat. Nah tahadduts bin nikmah ini hadirin, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, Rasulullah menyampaikan ini kepada seluruh orang yang beliau sayangi,
kepada seluruh makhluk, karena Rasulullah sangat sayang kepada seluruh makhluk. Seperti bapak tadi bilang atau cerita kepada anak-anaknya tentang keutamaan dia dibanding yang lain, ini bukan karena sombong, tapi karena lagi cerita tentang nikmat Allah dan bersyukur tentang nikmat Allah yang si bapak udah dapat. Nabi Muhammad juga begitu. Memang Nabi Muhammad menyebutkan itu, menyebutkan bahwa aku paling mulia dibanding utusan-utusan yang lain, dibanding nabi-nabi yang lain. Aku pemimpin seluruh makhluk, tidak ada yang ada di atasku. Nabi Muhammad menyampaikan itu tidak dasar sombong, tidak, bukan atas dasar sombong, tapi atas dasar tahadduts bin nikmah. Sekali lagi, sebagaimana seorang bapak yang lagi menceritakan nikmat-nikmat kepada anak-anaknya. Memang tahadduts bin nikmah ini, hadirin, dianjurkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Kalau kita dapat nikmat, cerita. Boleh nggak? Boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka syukur. Hanya saja kita lihat-lihat orang yang di depan kita ini mau dengerin nggak cerita kita. Karena orang yang nggak mau dengerin, nanti nangkepnya bisa beda. Sombong amat sih tuh, begitu. Nangkepnya bisa beda. Saya belum kenal sama satu jamaah misalnya, sama sekali belum kenal, baru pertama sama sekumpulan orang. Tiba-tiba saya ngomong, nah saya mah alhamdulillah umur SMA mah saya alhamdulillah kitab udah banyak yang hatam, udah nazuman mah saya udah hafal. Tujuan saya nyeritain nikmat saya, padahal orang tuh baru denger dan baru ketemu sama saya. Pasti penangkapan yang lain, sombong amat ini bocah, begitu pasti. Oleh karenanya tahadduts bin nikmah boleh, penting juga dalam rangka syukur, cuma lihat-lihat kita di mana ini bicaranya. Jadi di sini ada dua bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad paling utama dibanding apapun makhluk Allah. Nabi Muhammad paling utama, dan buktinya dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis. Ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini, saudara. Di antaranya, wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Aku hanya mengutus engkau Muhammad, aku mengutusmu hanya untuk seluruh manusia. Artinya Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, enggak, saudara. Nabi Isa Bani Israel aja, Nabi Musa ya Bani Israel aja. Terus di belahan bumi lain kalau ada yang bukan keturunan Israel yang nggak dapat. Bukan kewajibannya Nabi Isa, bukan kewajibannya Nabi Musa, bukan. Karena memang Nabi Musa, Nabi Isa misalnya hanya diutus untuk umatnya. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Mau dia Bani Israel, mau dia Bani Syarif. Bani Syarif itu maksudnya anaknya Bapak Syarif. Mau dia Bani Maksum misalnya, mau dia keturunan orang Jawa, semua adalah umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ada lagi ayat tentang mitsaq. Para nabi itu Allah angkat. Ini ada di surah Al-Imran. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada para nabi. Para nabi itu diambil perjanjian, diangkat sumpah setianya. Ketika datang kepada kalian seorang yang membenarkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaranku ini, dan membenarkan apa yang kalian bawa, ketika datang orang itu, maka la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian harus iman kepada orang itu dan harus menolong orang itu. Aqrartum, kalian setuju? Kata Allah kepada para nabinya. Aqrarna, kami setuju, kami berikrar kalau ketemu sama orang itu, kami akan iman kepada orang itu dan akan menolongnya. Dengan demikian,
para nabi sebelum diutus kepada umatnya udah diangkat ini perjanjian bahwa kalau ketemu Nabi Muhammad, ngalamin Nabi Muhammad, para nabi itu masih hidup, maka dia iman kepada Nabi Muhammad dalam arti jadi umatnya Nabi Muhammad, di bawah Nabi Muhammad, dan juga bakal menolong Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kalau tidak? Ya kalau tidak ngalamin Nabi Muhammad, ya tidak. Tapi tetap harus diangkat perjanjian bahwa andai kalian menemui Nabi Muhammad, mendapati Nabi Muhammad hidup dan membawa wahyu, maka kalian akan ikut jadi umatnya, akan menolongnya. Setuju? Setuju. Kami janji setia setuju. Dan ini berlaku untuk semua nabi, saudara. Hanya saja nabi-nabi itu semuanya sudah wafat setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kecuali 3 yang belum wafat. Sampai sekarang masih ada. Nabi siapa? Kira-kira? Nabi Khadir atau Nabi Khidir alaihissalam. Ikut jadi umatnya Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad diangkat menerima wahyu, maka Nabi Khidir langsung datang kepada Nabi Muhammad, ikut jadi umatnya Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas datang Nabi Muhammad. Ya, dalam satu riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nabi Ilyas itu yang jaga daratan. Kalau Nabi Khidir laut. Nabi Ilyas putih, tinggi. Nabi Muhammad ketemu, ikut jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena ada perjanjian seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang masih hidup. Nabi siapa? Bukan. Nabi? Bukan. Bukan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih ada. Karena Nabi Isa belum meninggal, Allah angkat. Ma salabuhu wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahullah. Orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak menyalib, sama sekali tidak mampu membunuh Isa, tapi Allah mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa ada. Begitu Nabi Muhammad menerima wahyu dan diangkat sebagai Rasul, Nabi Isa jadi umatnya Nabi Muhammad juga. Dan nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa turun ikut jadi umatnya Nabi Muhammad bersama Imam Mahdi. Karena kenapa demikian? Karena udah perjanjian. Kalau sudah ada perjanjian yang Allah angkat, ini bukti kuat bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling mulia dibanding seluruh makhluk-makhluk Allah. Dan ini harus kita imani. Oleh karenanya doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, kalau yang sulit-sulit, yang kira-kira enggak kabul, yang kira-kira sulit banget diwujudkan, jangan bosan-bosan sebut Nabi Muhammad. Artinya banyakin selawat, saudara. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.